bro. Let's go, kita akan coba lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi untuk game yang kedua kali ini. Dari Onyx dan juga RRQ, kedua tim akan mencoba untuk menunjukkan permainan terbaik mereka ya. Isak dengan hero, guys, Isak pakai Fanny teman-teman, bakal steal Cable kah? Dengan kepadatan pengambilan ke arah purple yang kini akan dilakukan. Of the Ghost lihat juga berada di arah top lane. Bermain cukup mengancam ke arah sebuah rest buff dari pasukan tim lawan. Di saat Franky masih asik-asiknya mencoba untuk mengambil ke arah sebuah buff. Tapi ada sebuah penyegaran yang juga terjadi karena Jack juga ternyata datang memberikan support terbaik. Namun first bolt bisa dihindari. Poin pertama ternyata berhasil terbuka. Didapatkan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx ya. Untuk game yang pertama kabarin Mas 3 kata kita mau ikutan main kah kita? Boleh kita kalau ikutan main habis ini ya. Nanti dikabarin di mana kita. Sangat terbuka lagi. Nanti ini Adisak yang apakah berhasil untuk bisa menangkap serangan Aprian di mana posisi yang gak cukup aman. Bakal langsung mencuri tumbangkan dan Isak berhasil ternyata hilang untuk pertama kalinya. Boleh nanti chat dulu aja kita akun bawahnya ya ke aku ya. Kalau udah chat akun bawahnya ke aku biar nanti tinggal ku infoin login ya bang ya. Bomoina Bumerang tadi juga dipersiapkan untuk bisa melakukan penyerangan terjek. Berat kini dengan darah yang begitu tipis apakah berhasil untuk bisa survive. Saya mencoba dekat tapi malah terkena sebuah barrier di mana Fishcrack akan berhasil terbuka tapi Aprian masih belum memiliki level yang keempat. Sehingga masih gagal untuk bisa menyerang langsung dengan ultimate-nya. Dan kita lihat ternyata ada Ki yang bakal mencoba untuk memberikan kontribusi. Baru Darkwell kini akan terjadi di saat Mona Blaze mencoba menyambar dan double kill terlihat untuk sesosok Jake yang malah berhasil memanfaatkan sebuah Mona Blaze-nya. Wah, Mona Blaze yang ternyata bisa dimanfaatkan untuk seorang Jake ya. Agar bisa mengambil langsung 2 poin buat teman-teman dari tim Onyx. Dan Onyx ini harus kehilangan cukup banyak pemain, di mana mereka harus cari cara yang tepat juga untuk bisa membalikan keadaan. Tapi Turtle ternyata udah mulai muncul di arah top lane. Kita lihat siapa yang akan berhasil bisa mengambil Turtle pertama yang ada di area atas sana. Tadi kebetulan yang menang masa lalunya guys. Enggak ya, tadi timnya dari RRQ guys yang menang guys. Serangan kembali terbuka, di mana Kivli terlihat dalam masalah. Satu Bow of the Dragon berhasil dilakukan, memantapkan Isak untuk berhasil melakukan one last hit. Bahkan double kill juga berhasil dibuat, meskipun kini ada juga kehilangan pemain dari pasukan teman-teman tim Onyx. Kehilangan sesosok Hope ini juga akan menjadi masalah besar dengan Tarta pertama yang kini bakal mulai diambil untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Lihat sedang mencoba untuk mengambil kesempatan di berada depan. Rablonihan setelah langsung juga tadi bisa dikeluarkan, namun masih punya kesempatan untuk bisa mengambil Turtle dengan retribution-nya. Isak berhasil mengunci baru pertama untuk pasukan dari tim Onyx. Dan lihat penyerangan Pumas saja bahkan hampir saja serang Jake dijadikan sebuah tambahan targeting untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Di mana kali ini Kivli pun juga harus melakukan pengejaran lagi. Udah berhasil ditumbangkan sebanyak 3 kali dan kayaknya harus nge-cover gak sih posisi yang ada di arah top lane-nya, karena Pup bakal mulai mencoba untuk menghancurkan turret pertama. Objektif game yang berhasil terbuka. Mana Wave Dragon juga dilakukan di sana. Pup dengan cukup manisnya membuka poin kill sambahan untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Bahkan objektif pertama ini juga diambil ya di area atas sana. Thank you Bars, makasih love orange-nya ya. Dimana di bagian bottom lane ada Atan yang juga nggak mau buru-buru bermain di bagian Bars. Mencoba untuk melihat situasi terlebih dahulu, namun ada area di bagian tengah yang juga ini apakah jadi lahan pertempuran. Dimana Frian malah mencoba untuk melakukan backup dan mencoba untuk memotong jalur escape dari Sangkup agar nggak bisa selamat. Berhasil dikejar. Lihat ada beberapa inisiasi Cope yang kini menggunakan flickernya. Dan masih ada sebuah Monsansanik jadi langsung Barang Isak pun malah berhasil bisa mendapatkan poin lagi dan bantuan The Sunshine yang berhasil bisa menarik. Sehingga 2 korban pun kini harus berjatuhan langsung untuk pasukan dari teman tim RRQ. Bahkan area di bagian tengah pun gak cukup aman untuk bisa ditahan kembali. Dan hampir saja Kira Shield kembali mulai harus dihilangkan di sana. Jadi tentunya kesempatan untuk menambah lagi objektif buat teman-teman dari tim Onyx yang
kini mulai memimpin untuk area early game dan mereka mencoba untuk menarik lagi juga beberapa buff dari teman-teman tim RRQ, dimana kali ini juga Reki yang masih harus mencoba untuk mengambil sebuah buff untuk bisa lebih jadi tertinggal level mungkin dengan adanya Isak yang juga ternyata udah berhasil di level 8 dan tarikan membawa bencana karena sebuah Way of Dragon tadi sempat mencoba dilakukan, tapi ada sebuah cover di mana Seratan gunakan satu buah heavy crossbow-nya untuk bisa menangkap Seratan untuk bisa ditumbangkan. Poin lagi terjadi. Dimana Seratan pun juga mencoba memaksakan lagi, tapi dengan satu buah flank shot juga tadi sempat dilakukan. Isak pun mencoba untuk selamat dan masih berhasil pulang. Meskipun anomali pun harus dikorbankan dan tato berikutnya kini akan Kamala menjadi milik untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Kesempatan bisa mengambil karet turtle di bagian bawah kini mulai terbuka besar dan lihat teman-teman dari tim RRQ nggak mau menyanyikan hal tersebut untuk langsung mengambil ternyata turtle untuk game yang sekarang, tapi Coop masih begitu kuat menambah lagi point kill untuk di bagian top lane sana. Kifli lagi dan lagi harus tertumbangkan di game yang kali ini. Hancuran-hancuran pun mulai dilakukan, di mana Jack pun juga kini akan tertarik. Mancing mania mantap ternyata berhasil terbuka. Damage cukup dalam, di mana Molina Bliss juga tadi sempat dilakukan. Mencoba mengalihkan perhatian, di sana ada 2 orang pemain mencoba untuk menjaga agar serangan Jack pun berhasil survive. Namun The Cope juga kini menjadi pemain yang akan sepertinya dijadikan korban tambahan untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Di mana Cope pun juga kini harus terlihat kesulitan untuk bisa melawan beberapa pemain dan Jack berhasil mengambil point kill. Lihat point kill kelima dari Jack yang sangat-sangat bermain safety ya. Dimana Sam pun juga kini harus berhati-hati mengatur posisi dirinya di bagian atas. Ada kesempatan juga di mana Kisi dengan demonstrasi juga kini akan berhasil menangkap Isak yang harus berhasil menambah lagi korban. Kita lihat anomali juga ternyata datang. Crossbow yang kini akan dilakukan dengan satu beban tuang Lodihan yang ternyata juga berhasil dikeluarkan dan Grizzly berhasil untuk bisa mengunci satu pemain pertama ya dari teman-teman tim RRQ, menjadi penyemangat tentunya untuk juga seorang Grizzly bisa memberikan juga kembali ya kontribusi dengan besar. Relocalization bakal menjadi senjata utama dirinya. Pertarungan di bagian bawah juga harus malah terjadi dan again and again berhasil menambah poin untuk pasukan dari Demonic. Bahkan sebuah objektif ketiga seperti ini akan didapatkan langsung di tangan dari seorang The Coop. Ada sebuah objektif yang terus dilakukan oleh The Coop sehingga membuat pasukan dari RRQ semakin kebingungan ya. Jika mereka nggak mau melakukan team fight, mereka bakal kehilangan pemain ya. Kalau misalnya mereka fokus ke arah team fight, mereka hilang juga turretnya ya. Dan kita lihat ada beberapa posisi-posisi di mana Iron Hook kembali terbuka, bahkan Sainz menarik serangan Brian. Grizzly berhasil mempermudah One Last itu bisa dia lakukan dan bahkan ada Kifli yang juga kini sepertinya harus menjaga area di bagian tengah. Coba mengcover posisi untuk seorang Jack di sana. Namun mancing mania mantap tertarik lagi. Kifli dalam bencana kali ini, mana bantuan heavy crossbow pun juga dilakukan dan Coop harus memaksakan mundur sejenak. Dan juga ada Lord yang ternyata terbuka di arah top lane dan bisa menjadi pilihan juga untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx jika mereka ingin melakukan pengambilan. Tapi Molina Bliss berhasil dikeluarkan. Pengambilan pun terjadi, di mana serangan dari Isak pun juga terus dilakukan untuk kali ini. Mereka yang sama dengan lebih harus kami buat pasukan dari RRQ pun kehilangan komennya lagi. Tapi untuk kali ini ada sebuah kontribusi yang cukup besar, di mana sebuah comeback pun kini akan dilakukan. Seorang Jack masih menjadi pemain yang sulit untuk bisa ditumbangkan, tapi kini ada seorang Q yang juga harus jadi korban dan pasif terpecah. Untuk yang ke beberapa kalinya ya, ini bakal menjadi masalah untuk Jack juga, meskipun masih bisa membuat dirinya pun survive pulang ke arah belakang sana ya. Jack menjadi pemain yang kayaknya bakal menjadi panutan MVP nih buat teman-teman dari tim RRQ, terlepas menang atau kalahnya dari tim mereka untuk game yang kali. Dan tarikan lagi terjadi, menangkap langsung serangan Adhan, di mana Lodihan terbuka, Wintercorn menjadi penghalang untuk bisa Adhan melakukan tumbangan. Namun masih ada Jack yang ternyata berhasil untuk memberikan lagi kontribusi untuk melakukan sebuah pengambilan, dan terjebaknya seorang Grizzly kini akan harus tertangkap basah di tangan Kibli di sana yang masih mencoba berjuang, mencoba untuk menghindari beberapa serangan. Namun Isak
punya kekuatan damage yang juga cukup besar dan malah membuat ini korban pun terus berjatuhan buat teman-teman dari tim RRQ yang kini bahkan hanya tersisa hanya 2 orang pemain lagi, dimana Ki pun masih sibuk untuk bisa mengunci sebuah orange buff-nya di game yang kali ini. Orange buff yang berhasil untuk bisa diambil, tapi apakah bakal menjadi momen yang juga cukup besar? Pasukan dari tim Onyx memulai pengambilan Kara Lord yang ada di arah sana. Ada beberapa pengambilan yang berhasil terbuka. Dimana Onyx pun kini akankah berhasil untuk bisa membuat seorang Afrian pun mendapatkan lagi kejutan dengan sebut tarikan di sana. Lihat ada sebuah barrier yang mencoba menghalangi pasukan dari tim Onyx. Cuman emang kalau kita lihat setupnya emang rapi banget sih dari teman-teman tim Onyx. Belum lagi dengan gold yang juga kali sudah berhasil mereka pimpin. Tapi permainan dari segi split push ya, ini juga bisa menjadi counter balik buat teman-teman dari tim Onyx jika mereka sedang memanfaatkan teamfight. Tapi sayangnya memang terbuka duluan, dimana plus box yang berhasil dilakukan. Poin tambahan kini akan terbuka. Dimana Ki pun juga silang dan Barian tadi juga sempat dilakukan seorang Afrian pun gagal untuk bisa membuat Anomali pun ditumbangkan. Happy Crossbow pun datang mencoba menjegat langsung Grizzly agar gak berhasil untuk bisa pulang. Bahkan poin kedua pun juga kini berhasil terjadi. Adhan menjadi pemain yang sangat berbahaya dan kini akan berhasil bisa mengamankan momentum. Triple kill kini berhasil tergoreng. Bahkan Maniak pun juga akan didapatkan dan ini dia terlihat sangat berbahayanya Adhan dengan Maniaknya. Membuat seorang Anomali pun kini harus sendirian di arah belakang sana dan penghancuran turret pun kini bakal langsung mulai terbuka. Ini bakal menjadi masalah. Poin lagi dan lagi terjadi. Wipebot pun juga kini terkonek. Dua pemain pun harus berhati-hati lagi dan kita lihat pengambil Karlot pun kini akan mulai mencoba untuk diambil buat pasukan dari teman-teman tim RRQ dan akan membuat pasukan dari tim Onyx pun harus kehilangan Lord yang pertama di gamenya kali ini. RRQ berhasil untuk bisa mengunci Lord yang pertama ya. Dan juga ada sebuah war yang masih akan terbuka. Dimana pasukan tim Onyx pun kini harus berhati-hati dalam melakukan sebuah warnya. Monster kill terkonek di tangan seorang Adhan. Membuka lagi pengambilan, dimana serangan pun juga kini akankah harus terjadi di bagian tengah sana dan sebuah legendary pun juga harus terbuka. Jack terlihat menjadi pemain yang sulit untuk bisa dijangkau dan harus membuat pasukan tim Onyx pun mencari cara yang tepat untuk bisa mengantisipasi keberadaan dari seorang Jack. Begini permainan Jack cukup jauh. Mereka bakal menjadi pemain yang akan dijadikan targeting. Terlihat Cook juga sedang mencoba untuk memaksakan sebuah split push yang kini harus malah membuat gearnya pun juga tertumbangkan dan kini hanya 2 pemain tersisa. Dan base turret pun hampir saja berhasil dihancurkan. Wah, sisa berapa slotnya kata Bang Jean? Tadi nambah kan slotnya Bang Jean? Ada 6 Bang slotnya Bang. Dimana ada beberapa buff yang juga akan mulai diambil dan kekuatan dari teman-teman tim RRQ ini mulai menanjak lagi ke arah late game, dimana ini juga gold sudah berhasil untuk mereka kuasai dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx pun lebih berhati-hati untuk membuka war. Belum ada dengan Jack yang sudah tertangkap, tapi dengan mancing pan yang mantap yang berhasil terbuka untuk bisa menangkap seorang Afrian. Real Population juga mencoba untuk membuat efek slow mungkin bisa terjadi karena beberapa member dari pasukan tim RRQ akan Anomali berhasil melakukan double kill meskipun kini harus berhasil juga ditumbangkan dan Ki berhasil survive. Kembali mencoba untuk menjalankan area di bagian bawah bersama dengan beberapa pemain yang juga kini ke bagian tengah. Oh gratis info Bang Mar, gratis pakai spin-spin Bang Fans. Gratis dari spin-spin guys, pantau-pantau aja buat teman-teman yang mau gratis ya. Kalau mau VIP donat langsung main abis ini. Ada slotnya ada guys, kalau mau ikutan bisa. Wah ini recall kah guys? Wah ini sih haruskah terpancing dan membuat Onyx menunjukkan permainan terkuat ini guys. Ini Skyler manis Skyler ini guys. Dengan Isak yang masih harus mencoba untuk mencari cara. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya pengen ngeculik Jack ya. Isak mungkin bisa jadi salah satu pemain yang bisa melakukan tersebut. Atau mungkin Sain dengan tarikannya, mancing mania mantapnya beberapa kali bisa menarik pemain-pemain yang penting. Cuman Jack emang menjadi pemain yang masih sulit untuk bisa diambil, apalagi dengan ada pasif yang harus dipecahkan terlebih dahulu kalau misalnya pengen ngebuka poin pertama untuk ke arah seorang Jack.
Dan kita lihat bentar lagi ada sebuah Lord yang ternyata harus muncul. Lord yang kedua yang ternyata kini muncul di area bawah sana. Akan menjadi kesempatan untuk kedua tim melakukan pengambilan. Siapakah yang akan berhasil bisa mengunci Lord yang kedua? Kedua tim mulai bersiap. Sen pun mencoba untuk menarik lagi dengan sebuah inisiasinya, tapi speed push menjadi masalah. Cauldron juga bermain di arah top lane. Ini mencoba berhadapan dengan seorang Jig. Ya, apakah berhasil untuk bisa bertahan dengan cukup lama di bagian atas sana dan malah membuat pancena terjadi. Sehingga pasukan dari teman-teman tim RRQ harus kini malah terkena sebuah eliminasi, bahkan double kill pun milik dari seorang Ryan atau Sign di gamenya kali, dan bahkan double kill pun terjadi. Momen telak yang juga kini memastikan sepertinya Beast akan langsung menjadi hancurkan, membawa bencana. Meskipun Jake masih cukup kuat juga untuk bisa melakukan sebuah eliminasi ke depan sana, namun beberapa wave minion dan real population menjadi kemenangan dramatis yang sepertinya akan dipersiapkan langsung untuk pasukan dari tim Onyx dan RRQ dikalahkan untuk gamenya kali ini dengan momentum yang sangat-sangat baik dari seorang The Coup. Oh, itu penting banget sih guys. The Coup sih guys, awalnya dari The Coup itu memancing, bisa dibilang fokus buat teman-teman dari tim RRQ terpecah tuh ya. Sehingga mereka mencoba untuk mendatangkan beberapa pemain ke arah top lane. Kopnya mundur dan teman-teman dari tim Onyx-nya langsung all in ke arah teman-teman yang masih tersisa di area Lord sana guys. Itu bagus banget ya guys ya. Gelo guys. Gimana? Hilang turunnya iya guys. Kop ini seperti permainannya ya, seperti Raja Sun gak sih guys? Speed pushnya Kifli katanya gelo pick comeback. Dan berapa? 4.000 satu game nep. Apakah Kifli katanya? Waduh, Kifli kenapa guys? Si Kifli sinyalnya lag. Kifli kalau nge-lag jangan paksa main. Iritelnya maniak sangar, iya sih. Si Iritel tadi juga ada momen dimana dia berhasil untuk maniak ya. Bahaya sebenarnya, cuman gimana guys? Ada kadang masalah-masalah yang bisa membuat comeback malah terjadi teman-temannya. Itu kelas banget. Kelas. Tim dari Onyx ya. Tim dari Onyx bisa memanfaatkan peluang di setup lore-nya gitu guys, yang membuat mereka bisa ngamanin karakter. Guys, kalau kalian lagi ngelag jangan paksa main lah guys. Apalah, jangan paksa main kalau kalian lagi ngelag, daripada kalian yang ada di band. Kan mau di band, aku ditandain Iritel katanya. Kifli, kok di akun ini nggak ada notifnya? Waduh, kalian coba nyalain notifnya, mungkin belum nyala guys. Pasien Hook malah nyebut nama gua. Iya, udah saking gacor banget tarikannya Bang Ryan. Intel bukan Iritel. Last Jack katanya. Ini ya MVP-nya dari si Grizzly guys. Kalau dari kanan, woi ini guys, ini mid lane-nya sama-sama gacor kah? Ini Sans ngelawan siapa guys? Lawan Udil kah? Ini seperti momen Sans lawan Udil kah guys? Si detik itu kah Frankie sama gua? Iyalah Bang Ryan ya. Rins katanya. Sans lawan Idok lo kok. Kifli NT, ini 2 silver juga. Isak dari Anomali, Ki dan juga Frian dapat silver ya. 2 emas dari timnya RRQ ya, dengan Onyx yang dapetin 3 emas guys. Oke, kita coba lihat ya momen-momennya teman-teman ya. Lihat dulu lah guys, momen-momen bagusnya lah guys. Ya gak sih bro? Banyak banget soalnya momen-momen bagusnya. Ingat ya guys, sekali lagi ya guys, kalau kalian lagi nge-lag jangan paksa main, kasihan kaliannya. Teman-temannya kalian juga nggak enak mainnya kalau kalian nge-lag guys. Percayalah teman-teman ya, kalau kalian nge-lag nggak enak ya mainnya guys. Saya mau paksain main juga kan nggak bisa maksimal. 4.000 dari NAPVA NMEJL. Pesan join 721.753.167. Nah, ini ya nafannya.
double kill guys. Jack bahaya banget guys. Kayaknya hero yang dipilih-pilih Jack biasanya gacor-gacor gak sih guys? Maksudnya hero yang dipilih dia tuh kadang hero-hero yang nyeleneh tapi gacor guys kalau dipegang guys. Apakah Jack kita sebut Errol guys? Errol ya, Errol. Itu yang kanan 100% pushnya di retail semua. Di retail berarti yang nge-push mulu kah? Guys kapan guys dari Cetin. Ente. Tadi mana guys? Maniaknya guys? Percayalah. Itu yang kanan 100% pushnya di iritel semua wakakaka. @sk tanda hubung fans wakakak. @sk tanda hubung fans gua udah menang lan. Objektif push iritel, sisanya GK tahu ngapain. 4.000 dari PM pesan P Arol. Buset Bang PM ikutan main guys. Si orang yang pengen IMO 200 guys. Boleh Bang PM. Ditunggu ya abis ini ya. Langsung main nih. Di match 3 nih. Serangan juga terjadi di arah Goblin ya kan. Hoax. Di bagian bawah juga guys. Itu nggak jadi kah? Katanya mau IMO 200. @sk tanda hubung fans si Nanang bantu ngekill. Guys mana guys? Maniaknya guys. Maniak kok nggak ada guys? @pslsr. Adan Van Noangang. BGG. Besok ditabrak IMO 400 bubar. Jagain gold land. Akun kedua guys. @jackmilmi iya lagi wakakak. Area. @sk tanda hubung fans wakakaka. Jagain gold land BG. Masih mencari guys. Snarky S-nya Syahoni. Maniaknya BG. Oh ini kah? Oh ini guys, momennya guys. 1, 2, 3. Nah ini ya. Lo mesti kejar. Mana? Kok hilang meski? Ngeflis live-nya. Oh ini ya. @Fasgard hanya Ahmad. Ya. Nah. @snarky wakakakak. @Fasgard Fargat D-nya DPR. Guys. Solo pushnya bener-bener bikin bingung tuh guys. Jadi ada yang pulang, ada yang nggak siap buat war, jadinya langsung ditekan tuh sama @Ryuta suka Golda. Itu mereka pinter guys. Itulah cara mekanik setup buat setup buat Lord ya dengan rapi tuh.